Di suatu malam, seorang pengusaha kaya raya merasa cemas karena penggelapan pajak yang dilakukan perusahaannya kini telah terbongkar. Dia sendiri berencana untuk melarikan diri dari Korea Selatan sebelum polisi berhasil menangkapnya. Tapi tiba-tiba, tiga pria bertopeng tiba-tiba masuk dan dengan tenang menyuntikannya dengan narkoboy. Ternyata mereka adalah narapidana di penjara Sungan dan merupakan anggota sindikat kriminal yang membunuh demi uang. Keesokan paginya, sang pengusaha ditemukan tewas karena overdosis narkoboy dan kasusnya ditutup tanpa indikasi pembunuhan. Sementara itu, Song adalah seorang mantan polisi yang dihukum dan masuk ke penjara yang sama. Dia dihukum karena merusak barang bukti dan bahkan menyuap. Ia sendiri juga dijuluki sebagai Grim Reaper karena ia selalu berhasil menghabisi target-targetnya. Karena sifatnya yang tidak ramah, dia langsung berkelahi begitu ia turun dari bus. Tanpa sepengetahuannya, ia baru saja memasuki sebuah penjara dengan banyaknya geng yang dikuasai oleh sindikat kriminal yang sangat kuat. Pada malam harinya, dia langsung diganggu oleh teman sekamarnya dan dipukuli terus-menerus. Ternyata teman-teman sekamarnya dipimpin oleh Changgil, yaitu seorang ketua geng yang pernah dijebloskan Song saat ia masih menjadi seorang polisi. Changgil kemudian mengencingi Song, namun Song malah tertawa terus-menerus. Changgil membuka sumpah Song dan Song menggigit lehernya hingga berdarah. Song menyandera Changgil dan menuntut untuk bertemu dengan kepala penjara. Kemudian dia bertemu dengan kepala penjara dan menuntut perlakuan khusus yang ditolak oleh kepala penjara. Penjaga mengantarnya keluar, tetapi kemudian sindikat kriminal datang untuk mendukung kepala penjara. Untuk kedua kalinya malam itu, dia dipukuli dan diseret ke sebuah pabrik. Kemudian Iko, yaitu pemimpin sindikat kejahatan penjara, keluar dan memerintahkan anak buahnya untuk memotong lengan Song. Setelah beberapa waktu, Song akhirnya menyerah dan berjanji untuk mengikuti aturan sindikat. Mereka kemudian membebaskannya dan mengirimnya ke sel isolasi sebagai hukuman. Sementara itu, Iko sebagai raja penjara menikmati perlakuan istimewanya. Dia sendiri dikenal karena kekejamannya memakan bola mata musuh-musuhnya. Cara-cara kejamnya membuka jalannya untuk menjadi orang yang paling ditakuti di penjara, bahkan di atas semua gangster. Selain cara-cara tersebut, ia juga memenangkan hati para pejabat dan narapidana dengan menyuap mereka dengan sebagian uang kotornya. Keesokan harinya, anak buah Changgil kemudian mengeroyok Song. Melihat hal ini, Iko kemudian datang dan memerintahkan mereka untuk berduel. Kemudian duel pun dimulai. Kemudian ia menendang dadanya dan memberikan pukulan terakhirnya yang menghasilkan kemenangan baginya. Sebagai hadiah, Song meminta untuk bergabung dengan geng Iko yang kemudian diterima oleh Iko. Dia akhirnya bergabung dengan geng tersebut dan menjalani kehidupan mewah di penjara itu. Keesokan harinya, kepala penjara menemui klien Iko untuk menyerahkan hadiah atas pembunuhan yang dilakukannya terhadap pengusaha tadi. Dia juga menyerahkan misi Iko selanjutnya kepada Warden dan dia dengan enggan menerimanya. Sementara itu, Song bertemu dengan teman sekamar barunya yaitu Antek Iko yang melakukan pembunuhan untuk klien.
Dia terkejut mengetahui bahwa mereka semua adalah profesional dalam pekerjaan mereka, mulai dari berangkas, ahli bedah, kepala tentara, dan bahkan tukang daging. Kemudian Warden menemui Iko untuk memberikan hadiah dan rincian misi selanjutnya. Dengan rincian tersebut, mereka pun merencanakan misi selanjutnya. Mereka bahkan merekrut seorang ahli bahan peledak dari penjara lain ke dalam tim mereka. Dalam hitungan menit, mereka masuk ke lokasi target, membuka berangkas dan mencuri beberapa barang di sana. Namun, salah satu kaki tangan berhasil lolos selama misi berlangsung. Berita tersebut kemudian sampai ke telinga kepala sipir dan ia memerintahkan anak buahnya untuk segera menangkapnya. Untuk menambah kesibukannya, kepala penjara juga mengunjungi penjara untuk melakukan inspeksi dadakan. Ia langsung merasa janggal dengan Iko yang ditunjuk sebagai tahanan teladan. Namun Iko melawan dan berencana untuk membunuh Sip. Untungnya, Song mendukung Iko dan memecahkan ketegangan dan dia malah dipukuli oleh para penjaga. Sebelum pergi, Sip memerintahkan Warden untuk membersihkan kekacauan. Kejadian tersebut kemudian membuat Iko merasa berhutang budi pada Song sehingga mereka pergi keluar untuk menyantap makan kesukaan Song. Selama makan malam, Iko semakin yakin dengan kesetiaan Song sehingga ia memberinya misi untuk menangkap kaki tangan yang berhasil lolos pada misi sebelumnya dengan imbalan $100.000. Keesokan harinya, Song pun memulai misinya. Dengan keahliannya sebagai polisi, dia dengan mudah menemukan pembobol penjara. Song keluar dari mobil untuk bergabung dalam pertempuran. Setelah beberapa saat berlari, Song berhasil menyusul dan segera menjatuhkan si pembobol penjara. Pembawa penjara kemudian dibawa kembali ke penjara dan Iko memerintahkannya untuk bunuh diri. Song kemudian menerima uangnya, tetapi ia sendiri merasa bersalah karena telah membantu membunuh pembawa penjara. Keesokan harinya, Song ditunjuk sebagai tangan kanan Iko. Iko mengajari Song tentang banyak hal untuk bertahan hidup di penjara dan membujuknya untuk berusaha sekuat tenaga untuk bergabung dengan sindikat tersebut. Ketika Song sedang bersih-bersih, dia secara tidak sengaja melihat kepala penjara menyimpan sebuah rahasia di kantornya dan berencana untuk memeriksanya nanti. Kemudian Song dan gengnya menikmati barbecue bersama. Sayangnya, ia terlibat perkelahian dengan Lee, yaitu mantan tangan kanan Iko yang iri kepadanya. Iko menunjukkan dukungannya kepada Song di depan semua orang dengan memukuli Lee. Sementara itu, Changgil menyadari perubahan hati Lee, jadi dia mengajaknya untuk bersekongkol melawan Iko dan dengan berat hati dia pun menyetujuinya. Sementara itu, Song telah menyusup ke kantor Warden dan mengetahui rahasianya. Ternyata, Warden telah menyimpan bukti yang memberatkan bahwa Iko menerima misi dari klien. Dari salah satu rekaman, Song mengetahui bahwa Iko adalah orang yang telah membunuh saudaranya karena dia terlalu dekat dalam mengoreksi informasi tentang sindikat penjara sebagai reporter. Keesokan harinya, klien datang ke penjara untuk mendiskusikan misi selanjutnya secara langsung dengan Iko. Song memata-matai mereka dan menyadari ada yang aneh dengan Lee. Ia juga melihat Changgil dan anak buahnya memasuki ruangan. Ternyata Changgil akan mengeroyok Iko hari ini untuk mengambil posisinya sebagai raja penguasa penjara. Untuk memulai perkelahian, Iko melemparkan panci berisikan minyak panas ke salah satu anak buah Changgil dan dengan kejam mencuri bola matanya dengan sendok. Sementara dia melakukan itu, dia mengancam semua orang yang mengejarnya. Reaksinya menurunkan semangat anak buah Changgil.
Melihat hal ini, Changgil kemudian meminta maaf diikuti dengan air mata dan pengakuan. Namun, Changgil mengendap-endap dan menikamnya dari belakang. Tiba-tiba, Song masuk ke dalam ruangan dan kembali menyelamatkan Iko. Satu persatu anak buah Changgil kemudian berhasil dilumpuhkan olehnya. Song juga menerima banyak pukulan, namun ia terus bangkit setelahnya. Ketika dia akan ditikam, Iko kemudian menyelamatkannya dan pertarungan pun dihentikan setelah para penjaga masuk. Di rumah sakit, Song terbangun dan teringat akan masa lalunya. Dia saat itu mengingat melihat mayat kakaknya yang setelah dibunuh oleh Iko. Namun polisi tidak memiliki bukti untuk melanjutkan kasus ini ke Iko. Song kemudian mencoba menggali kasus-kasus lama dengan alibi yang sama, namun atasannya menganggap skenario itu terlalu besar dan menolak usulannya. Jadi dia masuk ke penjara sendirian untuk mengumpulkan bukti dan membongkar sindikat Iko, yang mana hal itu dia lakukan sampai sekarang. Sementara itu, Changgil dipindahkan ke fasilitas lain. Dalam perjalanannya ke sana, para penjaga kemudian menurunkannya di suatu tempat. Tiba-tiba, salah satu anak buah Iko menabrakkan mobil ke arahnya dan membawanya ke suatu tempat untuk dieksekusi. Di dalam penjara, Iko kemudian membasmi pengkhianat. Awalnya, ia mencurigai Song, namun Lee membocorkan rahasia dan memohon untuk diselamatkan. Iko kemudian memerintahkan Song untuk memotong tangan Lee dengan gergaji mesin. Melihat hal ini, para antek kemudian semakin takut dan sekarang menghormati Song. Namun di dalam hati, Song takut tindakannya saat menyusup ke dalam sindikat akan mengubah siapa dirinya yang sebenarnya. Iko kemudian menyadari bahwa Song sedang goyah, jadi dia berbagi tujuan dengannya. Dia berencana untuk mengambil alih semua penjara di Korea dan meminta Song untuk membantunya. Keesokan harinya, Song menemui seniornya di luar penjara. Dia kemudian menyerahkan salah satu rekaman sipir kepadanya dan menjelaskan semua kondisi di dalam penjara. Song bertekad untuk melihat misi ini sampai akhir untuk membalaskan dendamnya. Sementara itu, Wardan bertemu dengan Sip. Sip mengetahui bahwa Wardan telah menerima uang dari Iko dan ia berencana untuk mengungkapnya. Kemudian Wardan menemui Iko untuk membebaskannya dari penjara. Dia melakukan ini untuk membersihkan kekacauan di dalam yurisdiksinya, namun solusi tersebut tidak disambut baik oleh Iko. Dia menolak usulan tersebut dan berencana untuk membunuh kepala penjara sendiri. Sekali lagi, sindikat ini memulai misi berskala besar. Kali ini mereka akan membunuh kepala suku di sebuah pengecoran logam. Song menyelinap keluar dan menelpon seniornya untuk menyampaikan rencana misi dan menyiapkan penyergapan. Maka polisi segera pergi ke pabrik pengacoran untuk menyiapkan penyergapan. Setelahnya mereka masuk namun tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan di dalamnya. Ternyata Iko telah mengambil tindakan pencegahan dan mengubah titik pertemuan. Anak buahnya kemudian datang dengan membawa kepala suku di dalam sebuah tas dan menyebloskannya ke dalam penggilingan besi tua. Sip memohon untuk hidupnya saat dia perlahan-lahan mendekati ajalnya. Dengan itu, Iko telah membunuh Sip tanpa ada bukti yang mengarah pada sindikat tersebut. Sementara itu, senior Song menerima perintah dari atasannya untuk membatalkan misi tersebut. Namun, dia tidak ingin meninggalkan Song, jadi dia memulai penyelidikannya sendiri. Dalam perjalanan pulang, Iko mendengar tentang penyergapan tersebut dan mengirim anak buahnya untuk mengikuti senior Song. Mereka kemudian menangkapnya dan Iko mengancam akan membunuhnya jika Song tidak mengaku. Mereka kemudian menempatkan seniornya di penggilingan logam yang sama sambil menyuruhnya menelepon. Song akhirnya membuka penyamarannya. Dia berencana untuk menyandar Iko, tetapi anak buahnya mengerumuni tempat itu dan segera memukulinya.
Sementara itu, Warren mengetahui tentang penyelidikan polisi dan menyadari rekamannya yang hilang. Dia berhadapan dengan Iko dan mereka berkelahi. Namun dia tidak dapat menembaknya dan Iko berhasil merebut pistolnya. Dia menunjuk sipir baru dan membunuh sipir sebelumnya dengan segera. Kemudian Iko memerintahkan anak buahnya untuk menggunakan Song sebagai kambing hitam atas pembunuhan Warden. Mereka berencana untuk membuatnya seolah-olah dia bunuh. Segera mereka kemudian mengangkat Song, namun tekadnya untuk hidup sangatlah kuat. Salah satu antek kemudian mengaguminya dan membantunya untuk melarikan diri. Di tengah keributan, Song memukuli antek-antek itu satu persatu. Kemudian dia keluar dari ruangan untuk menyembunyikan diri, sementara penjaga dalam keadaan siaga untuk menemukan Song. Para penjaga menggeledah satu persatu ruangan. Beruntung salah satu teman lamanya menyembunyikannya dan mengobati lukanya. Kemudian dia pergi ke fasilitas pribadi Iko dan membakarnya. Dalam beberapa menit, api menyebar membuat Iko dan para penjaga waspada. Song juga membawa sebuah tangki bensin dan membakarnya di base camp Iko. Kemudian semua penjaga dan narapidana bekerja sama untuk memadamkan api. Namun api itu terlalu besar dan usaha mereka tampak tidak berarti. Tiba-tiba Song menampakkan dirinya dan mengajak Iko untuk berduel. Iko mengambil sebatang besi dan menerima ajakan tersebut. Pertarungan pun berlangsung sengit dan menegangkan saat mereka saling mengalahkan satu sama lain. Setelah beberapa waktu, Song kemudian berhasil mengalahkan Iko dan mempermalukannya di depan anak buahnya. Sementara itu di luar, polisi juga disiagakan oleh kebakaran sehingga mereka masuk ke dalam penjara dan mengepung tempat itu. Di atas menara, Iko kemudian mengeksploitasi luka Song dan keadaan berbalik sekali lagi. Untungnya, polisi memperingatkan Iko untuk menyerah. Namun dia termakan oleh ambisinya dan tidak berencana untuk menyerah. Song kemudian menangkapnya saat lengah dan memukuli Iko sambil tertawa. Song berencana untuk mengakhiri hidup Iko, tetapi atasannya datang dan mengingatkannya tentang siapa dia sebenarnya. Song kemudian menyelamatkan nyawa Iko, tetapi dia menggunakan kesempatan itu untuk memukuli Song. Pada akhirnya, polisi menembak Iko dan kemudian membunuhnya. Song pun merasa lega melihat pembunuh saudaranya dihancurkan oleh tangannya sendiri. Sindikat tersebut kemudian dibubarkan setelah itu dan akan diselidiki. Klien juga telah ditangkap dan semua kasus-kasus dingin yang telah ditangani Iko akan dibuka kembali. Namun Song juga akan menjalani hukuman penjara atas tindakannya selama bergabung dengan sindikat tersebut dan ia pun menerimanya dengan lapang dada. Dan akhirnya Song pun menjadi raja penguasa penjara yang baru. Tamat. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan teman-teman tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Dan jika teman-teman mempunyai rekomendasi film selanjutnya untuk kita bahas, silakan kalian tinggalkan jejak berupa komentar. Jangan malu-malu, silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, saya Niko pamit undur diri. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Keep my head up when I act, head up that's a fact, never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head up staying strong.